Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru ya. Kemarin sudah kita mempelajari tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, sekarang berkaitan dengan penyakit yang menular, kita akan pelajari tentang konsep dasar wabah ya. Wabah atau pandemi atau wabah. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, jadi pendahuluannya, penyakit menular itu merupakan masalah masyarakat, di mana penyakit menular ini yang menjadi masalah adalah adanya terjadinya morbiditas dan mortalitas yang tinggi ya, angka kematian yang tinggi. Wabah atau kejadian luar biasa atau disebut juga KLB ini mempengaruhi ya selain secara sosial itu juga mempengaruhi secara politik karena namanya wabah pasti melibatkan ya pemerintahan. Dikatakan wabah itu juga klaim dari pemerintah itu sendiri, jadi penyebarannya itu pada lingkup suatu wilayah. Nah, peristiwanya itu sangat mendadak dan terjadinya banyak orang dan dapat menimbulkan kematian. Jadi karakteristiknya adalah mendadak, melibatkan banyak orang ya. Jadi kalau yang terlibat hanya atau yang tertransmisi hanya dihitungannya tidak banyak, berarti belum dikatakan sebagai wabah. Jadi adanya wabah adalah adanya transmisi juga yang menimbulkan kematian. Nah, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ini sangat dibutuhkan ya. Jadi makanya sangat mempengaruhi kondisi politik juga karena mempengaruhi penanggulangan wabah tersebut. Nah, dasar hukum dari wabah ini dari Peraturan Menteri Kesehatan ya. Sejak tahun 89 yaitu tentang Permenkes 560 ya, tentang penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Nah, di situ terdapat tata cara bagaimana kriterianya dikatakan bahwa itu wabah dan penanggulangannya. Nah, berikut ini beberapa wabah yang pernah terjadi ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi untuk yang terbaru adalah COVID-19. Nah, ini yang pernah terjadi adalah kolera ya. Dulu kolera awalnya di daerah ini ya, Afrika dan Timur Tengah ya. Ternyata ditemukan penyebabnya adalah bakteri Vibrio cholera. Kemudian penyakit demam kuning. Nah, ini masih satu jenis dengan dengue ya. Jadi menyebabkan penyakit kuning karena menyerang liver ya. Jadi ini virus penyebabnya tipes ya. Tipes dengan bercak kuning ya. Kemudian pes. Pes berarti oleh bakteri ya. Yersinia pestis, kemudian demam yang berulang-ulang atau demam bolak-balik ya. Jadi demam itu penyebabnya banyak ya Kak ya. Kalau kenapa ini bukan dikatakan dengan satu penyebab penyakit tapi malah disebut demam bolak-balik karena penyebabnya ini virus dan macam-macam virus yang dengan substrain yang banyak ini ya, gejalanya sama ya, yaitu adalah demam ya. Jadi dikatakan penyakitnya atau demamnya. Jadi tidak seperti COVID-19. Jadi memang khusus penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Kalau demam bolak-balik ini bisa jadi SARS substrain yang lain ya, alpha, beta dan seterusnya. Terus kemudian influenza dan seterusnya. Nah, kemudian DBD ya, karena kenapa influenza jadi wabah ya? Karena kan pada kondisi tertentu ya, iklim tertentu, musim tertentu itu biasanya merebak dengan cepat. Nah, dan DBD sama dengan kayak penyakit kuning tadi, jadi virus. Kalau yang demam kuning itu yellow fever ya, DBD itu dengue ya. Jadi ada perdarahan. Kenapa sih kok demam berdarah? Karena terjadi perdarahan Kak, ada bintik-bintik merah. Nah, bintik-bintik merah itu kan pecahnya pembuluh darah kecil ya.
terus kemudian campak ya, influenza dan tipes ya. Jadi sebenarnya yang salah di masyarakat itu tipes dan tifoid ya, demam tifoid. Tipes itu sebenarnya yang paling benar adalah penyebabnya rickettsia. Tapi kalau demam tifoid itu baru Salmonella typhosa. Namun karena kita menggunakan istilah yang awam ya, yaudah yang kita sebut demam tifoid adalah tipes ya. Terus kemudian difteri, rabies ya. Difteri berarti ini sempat hits ya 2000 berapa ya Kak ya? 2017 atau 18 gitu ya. Sempat hits itu di daerah Jawa Timur, daerah Ponorogo, Pacitan dan seterusnya, sampai ada vaksin ya di beberapa sekolah ya, di beberapa sekolah dan di usia yang pokoknya SMA ya, SMA, SMP itu ada vaksinnya karena disebabkan bakteri Corynebacterium diphtheri. Dan rabies ya, virus ya, berarti virus mewabah karena adanya vektor yaitu anjing ya, anjing liar. Nah, dan hewan-hewan yang lain seperti monyet juga ya. Monyet, kemudian kucing ya. Jadi ini setiap tahun tanggal 28 September nah diperingati rabies nasional. Karena apa? Pernah terjadi wabah karena disebabkan oleh hewan-hewan yang tidak tervaksin ya Kak ya. Jadi tanggal 28 itu adanya vaksin nasional hewan-hewan peliharaan. Jadi bukan hanya anjing ya, kayak kucing, terus kemudian monyet, ya hewan-hewan yang kiranya menyebarkan penyakit rabies ya. Kemudian encephalitis yaitu radang pada otak ya, karena virus ya, banyak penyebabnya, banyak sekali virus dan bakteri, bahkan sekelas Salmonella Staphylococcus aureus. Nah, karena memang bakterinya itu tempatnya bukan ada di otak. Otak itu steril ya, tidak ada kontaminan, tidak ada flora normal. Jadi ya harusnya tidak ada bakteri. Dan ada polio ya, polio karena virus ya. Kemudian pertusis, batuk terus gitu kan, batuk terus gak sembuh-sembuh, biasanya sampai 3 bulan gak sembuh-sembuh. Ya, kemudian malaria, hepatitis ya, malaria karena mewabah di daerah timur ya. Hepatitis biasanya kalau mewabah hepatitis ini hepatitisnya A atau E ya Kak ya, karena yang disebarkan melalui makanan. Kemudian meningitis oleh semua ya, bakteri semua, virus semua, dia menginfeksi di lapisan otak sama kayak encephalitis. Kemudian antraks ya. Bacillus anthracis. Nah, jadi bacanya itu yang benar Bacillus anthracis ya, walaupun tulisannya cis atau biasanya antrakis karena antrak gitu, bukan, bacanya adalah Bacillus anthracis. Nah, jadi pernah jadi senjata biologis ya di era tahun berapa ya, kejadian pengeboman Washington DC itu 2002 ya. Nah, sekitar itu. Jadi sporanya yang dorman, alias namanya spora dorman ya. Jadi spora itu dia tidak aktif tapi hidup gitu loh ya. Dia tidak aktif untuk berkembang biak, tidak aktif membelah, tapi dia hidup. Nah, ini pelaporannya apabila ada terjadi kasus-kasus ini ya, harus dilaporkan nama, umur, alamat, terus kejadiannya ya, alamat kejadiannya, kemudian waktu, laporan untuk jumlah yang sakit dan mati ya, karena penyakit-penyakit ini rentan dalam menimbulkan wabah dan pernah terjadi wabah. Penanggulangan yang seperlunya yaitu antara lain pemeriksaannya dulu, pengobatan, perawatan yang tepat. Yang penting adalah isolasi karena untuk menanggulangi penyebaran yang lebih lanjut. Kemudian pembentukan tim. Nah, pembentukan tim ya, biasanya dari Dinkes ya, dari Dinkes atau dari pihak swasta ya, dari pihak swasta. Tapi swasta sendiri tuh takutnya ini ya Kak ya, bukan takutnya, tapi sedikit ada karena memang dia tidak dibiayai oleh pemerintah ya.
biasanya kayak ini persatuan dokter atau persatuan, mungkin kalau kita TLM, nah seperti itu melakukan baksos, nah gitu kan. Itu kan membentuk suatu tim ya dalam menanggulangi suatu kondisi wabah ya. Kemudian dilakukan setelah tahap-tahap itu selesai, baru vaksinasi ya, dibentuk tim untuk dibentuk tim atau solusi dalam vaksin ya. Dari penyakit-penyakit ini mana yang udah ada vaksin, nah kalian bisa analisis sendiri ya. Sebenarnya untuk vaksin itu kalau bakteri bisa ya Kak ya, dibuat vaksin, tapi bakteri ini karena sebenarnya mudah ya untuk membunuhnya dengan antibiotik, asal bakteri tersebut tidak resisten terhadap antibiotik. Makanya yang cenderung ada vaksin yaitu adalah yang virus, tapi virusnya DNA ya, karena itu sulit, dia cepat mutasi ya. Kecuali ya difteri itu ya, difteri bakteri tapi dia ada vaksin. Ya TB juga ada ya, meskipun efektivitasnya perlu dipertanyakan lagi ya. Efikasinya masih di dalam penelitian ya, bahkan dosennya Bu Rahma itu kan meneliti tentang efektivitas vaksin TB, tapi dia sendiri juga nggak percaya dengan vaksin karena tahu bahwa efikasinya vaksin itu tidak bisa maksimal ya, meskipun klaimnya adalah menurunkan gejala atau mengurangi gejala ya, seperti itu. Kemudian evaluasinya dari penyakit tersebut dan penutupan atau isolasi daerah yang ini terjadi Ebola ya, penutupan daerah sampai sekarang ya. Kalau ada ditemukan kasus Ebola di Afrika maka akan diisolasi ya daerah tersebut. Bahkan pernah ya kejadian penyanyi Kanye West tuh mau konser di daerah Afrika, tapi karena di situ memang ditutup karena baru ditemukan kasus Ebola, jadi dia itu konser tetap melakukan konser tapi di dalam bola transparan gitu loh. Nah seperti itu dan lain-lain yang tidak diperlukan. Nah kemudian ini penanggulangan ya menurut aturan pemerintah ya, dari Dirjen Penanggulangan Penyakit ya, tentang pedoman penyelidikan epidemiologi yang isinya adalah mungkin kapan-kapan kita perlu menganalisis ya isi dari Permenkes, peraturan Dirjen dalam penanggulangan penyakit. Nah isinya tuh seperti apa ya, jadi kriteria apa saja yang termasuk dalam kejadian luar biasa atau KLB, kemudian kriteria kerjanya alias diagnosanya, kemudian penanggulangannya seperti itu, kemudian klasifikasinya, tata cara dalam pemeriksaan secara klinis dan laboratoris ya. Jadi klinis itu secara anamnesis ya, apakah dia punya perdarahan, apakah dia ada demam dan seterusnya. Secara laboratoris otomatis melalui parameter-parameter, misal ditemukan sel target ini baru dikatakan bahwa itu COVID. Nah seperti itu dan seterusnya. Pengamatan yang dilakukan adalah pencatatan, pemantauan, dan pelaporan. Dasar hukum tentang wabah ini selain dari Permenkes tahun 89 tadi, dari peraturan pemerintah tahun 91 ya, nomor 40 juga diterangkan bahwa penanggulangan wabah terhadap penyakit menular. Nah, kita kapan-kapan buka ya, isinya tuh apa sih? Kemudian pengertian wabah atau KLB secara umum ya, dari sudut arti katanya, wabah atau epidemi itu dari bahasa Yunani ya, epi atau demos yang artinya penduduk atau rakyat. Nah, kemudian epidemi ini diartikan sebagai hal-hal yang terjadi pada rakyat, pada penduduk, sekalipun yang mungkin terjadi. Nah, dan yang paling menarik perhatian yaitu mengenai penyakit ya. Jadi kalau KLB tapi bukan penyakit, misal tentang seorang mahasiswa yang berprestasi. Nah, kejadian itu kan termasuk kejadian yang luar biasa, tapi kan tidak berhubungan dengan penyakit. Jadi dia bukan termasuk dalam konsep
wabah kejadian luar biasa ya. Jadi harus berkaitan tentang penyakit, tentang masyarakat atau penduduk, dan banyak terjadi ya. Kemudian kalau dari sudut pandang epidemiologi ya, kita sampai mana ya? Ya, kita lihat aja nanti ya. Pengertian dari sudut epidemiologi ya, kalau diartikan adalah suatu peningkatan kejadian sakit atau kematian karena suatu penyakit di suatu tempat yang melebihi kondisi atau keadaan yang biasa ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini ada menurut undang-undang ya, kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dari masyarakat, jumlah meninggal secara nyata melebihi pada keadaan yang lazim. Nah, seperti itu. Dan menimbulkan dan berpotensi untuk menyebarkan ke daerah yang lebih luas lagi ya, atau diartikan menimbulkan malapetaka ya. Wabah, atau disebut juga wabah. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Jadi yang menentukan adalah Menteri Kesehatan ya. Dari Menteri Kesehatan nanti akan naik makanya kemarin ketika COVID mewabah ya, jadi juru bicaranya adalah dari Menteri Kesehatan ya. Berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat masih sama ya, dalam masyarakat karena penyakit jumlahnya meningkat atau banyak terjadi. Udah gitu aja. Jadi kondisi yang lazim itu sebenarnya kayak gimana sih? Padahal kan penyakit itu sangat bervariasi ya, tergantung pada penyebab penyakitnya. Nah, sifat-sifat penduduk yang terserang juga menentukan faktor ya, dikatakan lazim dan tidak lazim tersebut, dari penduduknya, dari lingkungannya, dari penyebabnya. Nah, seperti itu. Kalau dikatakan tidak lazim adalah itu satu, baru. Yang kedua, menyebarnya itu cepat ya, artinya menyebarnya itu banyak host atau hospes. Nah, seperti itu. Dan dilihat dalam periode waktunya ya. Periode misal banyak tapi dalam tahunan, nah itu kan masih aman ya. Tapi kalau dalam mingguan, bulanan, nah itu perlu dilaporkan ya. Jadi lazim sendiri itu adalah suatu kondisi ya, diartikan adalah apabila angka dari hasil pengamatan itu berkisar nilai rata-rata ya, di atas rata-rata, maka keadaan tersebut tuh dikatakan sebagai kondisi yang tidak lazim. Tapi kalau lazim berarti masih berkisar dari rata-ratanya ya. Nah, ini tuh sudah ya diulang-ulang tadi ya pengertiannya ya. Peningkatan jumlah pada yang terjangkit ya, jadi banyak alias melebihi rata-rata. Kemudian keadaannya mungkin gejalanya ada beda ya Kak ya, itu tadi ada beda karena tergantung hospesnya, tergantung penyebabnya. Nah, seperti itu. COVID pun beda-beda setiap orang kondisinya. Tapi nanti disamakannya adalah selain secara klinis adalah secara laboratoris. Jadi di dalam darah ditemukan ada RDRP ya, suatu sel target RDRP. Nah, itu berarti memang penyebabnya adalah sama meskipun secara klinisnya itu beda. Kemudian ada istilah di mana wabah ini menimbulkan malapetaka. Nah, apabila penyakit tersebut itu mempunyai potensi besar ya untuk menular ya dengan cepat, nah itu merupakan potensi malapetaka. Keadaan malapetaka ini ya Kak ya, parameternya itu
jumlahnya semakin banyak ya, penularannya semakin banyak. Terus entah itu sudah diketahui atau belum penyebab penyakitnya. Nah, jadi potensi penyebaran yang cepat, nah itu merupakan potensi malapetaka. Istilahnya memang agak ini ya Kak ya, istilahnya agak apa ya, apa istilahnya, bahasanya mungkin kalian jarang pakai ya kalau, tapi memang itu yang dipakai ya dalam studi epidemiologi ya. Jadi penyakit-penyakit yang dapat menimbulkan wabah, ini kita lanjut minggu depan aja ya. Jadi ini contoh-contoh yang penyakit-penyakit yang pernah mewabah dan dengan gejala-gejala klinisnya ya. Tadi kan kita sudah bahas ya, apa aja sih, termasuk ya kolera, dengue, dan seterusnya tadi ya. Nah ini mungkin yang jadi perhatian atau tidak dicatat di sini tadi, yang merupakan secara apa ya, secara ini belum mewabah namun sudah banyak terjadi gitu loh. Belum mewabah tapi banyak terjadi akibat apa? Kondisi sosial masyarakat yang juga berubah juga gitu loh. Yaitu sekarang banyak ditemukannya pasien HIV, ya kan? Ya itu karena memang dari transmisinya adalah dari masyarakat itu sendiri. Tapi dengan adanya HIV yang semakin meningkat ini, timbul juga wabah TB. Nah, ini Kak yang apa ya, perlu diperhatikan. Belum dikatakan sebagai kejadian luar biasa karena penyebarannya mungkin bisa dikatakan cepat, tapi kurun waktunya itu hitungannya masih lazim ya. Tapi sudah banyak gitu kan, yaitu tadi TB yang dibarengi dengan kondisi HIV ya, karena kan HIV kan yang diserang daya tahan tubuh ya Kak ya. Nah, sel T. Nah, itu otomatis rentan sekali dalam paparan terhadap TB. Nah, bahkan ada studi yang mengatakan ya bahwa kita tuh sebenarnya sudah ada TB dalam tubuh kita. Entah itu aktifnya kapan. Aktifnya adalah ketika daya tahan tubuh kita turun. Ketika kapan? Ketika kondisi imunitas turun itu ketika apa? Diabetes, ketika lansia ya, ketika yaitu HIV ya, atau ketika imunokompromis itu ketika apa, donor organ. Nah, seperti itu kan ditekankan imunitasnya. Jadi masih kondisi yang lazim, tapi memang sudah banyak terjadi karena rentan waktunya itu masih dalam range atau rata-rata yang normal, jadi tidak bisa dikatakan KLB seperti itu. Tapi sudah banyak terjadi ya. Dah gitu aja. Chapter selanjutnya kita lanjut pertemuan selanjutnya ya Kak ya. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi via WA di grup ya, biar kita sama-sama diskusi. Untuk post-testnya ditiadakan dulu karena apa ya? Karena doa-doa kalian yang mendoakan Bu Rahma supaya tidak ada post-test. Nah, yang penting post-test yang sebelum-sebelumnya silakan dikerjakan. Nanti saya akumulasi nilainya untuk memperbaiki UTS kemarin ya. UTS-nya yang amat sangat mengerikan ya hasilnya ya. Tapi kalau EPID sepertinya oke ya, yang ini yang biomed ya, yang mengerikan. Nah, sudah ya, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.